sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Ku kagum akan Kau. Hanya Engkau yang ku kagumi. Hanya Engkau, Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Bagi-Mu, Tuhan. Bagi-Mu, Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan.
bersama-sama menyiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Tuhan yang baik, Engkau luar biasa. Engkau melimpahi kami dengan kasih sayang-Mu yang tanpa batas. Tuhan, izinkan kami semakin mengenal Engkau. Wahyukan diri-Mu supaya kami mengenal Engkau dan mengenal jalan-jalan-Mu. Hidup sesuai dengan maksud dan rencana-Mu yang kekal. Berkati perenungan kami pada saat ini. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, hari-hari setelah kita dalam bulan yang disebut bulan kasih sayang, dan kita mau belajar dalam bulan kasih sayang ini bagaimana melihat kerinduan hati Allah, di mana Allah menginginkan kita ini berakar, going deep, berakar di dalam tanah, yaitu tanah kasih sayang Allah. Kasih Allah yang tidak bersyarat, sehingga kita semua menjadi pribadi yang utuh, whole, utuh, dan juga sehat, bukan hanya masalah sehat jasmani, tetapi sehat rohani dan sehat jiwani, waras. Ya, God wants you to know how much He loves you. Allah ingin supaya kita bisa mengetahui, memahami betapa Allah mengasihi kita. So you can be filled with His love, sehingga kita bisa dipenuhi oleh kasih Tuhan. Saya akan ajak setiap kita melihat perenungan kita dari kitab Efesus pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat 19. Satu doa dari seorang rasul, yaitu Rasul Paulus, dan dari teks yang singkat ini kita bisa menemukan 3 kata kasih, love, 3 kali diulang hanya dalam satu teks yang singkat ini. Luar biasa, teks singkat tetapi menunjukkan ada 3 kata love di situ. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Dikatakan supaya kita rooted and established in love. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi Tuhan mengatakan dari teks ini supaya kita rooted and established in love, dalam kasih Allah. Kasih Allah yang kayak bagaimana? Kasih Tuhan yang dikatakan lebar, panjang, tinggi, dan dalam sekali. Dan kasih itu melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kata-kata love atau kasih yang ditulis 3 kali dalam teks yang kita baru saja baca itu memakai bahasa agape. Kita pasti kenal ada istilah, ada kata-kata kasih dari bahasa Greek, gerika, bahasa Yunani itu ada beberapa kata. Ada kata eros, philios, tapi juga ada agapos, agape. Di sini memakai kata-kata agape. Agape itu apa sih? Agape itu adalah the highest form of love. Bentuk kasih yang highest, yang tertinggi. Selfless, tidak mementingkan diri sendiri, dan sacrificial, berkorban. Kalau bicara kasih agape, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri dan cenderung untuk kasih yang berkorban. Unconditional love, kasih yang tidak tanpa syarat, kasih yang tanpa syarat. Persist no matter the circumstances. Tetap, kasih itu tetap apapun kondisinya. Kondisi senang tetap mengasihi, kondisi buruk tetap mengasihi. Contohnya kalau orang menikah, aku akan mengasihi engkau dalam keadaan baik atau buruk, kaya miskin, sehat ataupun sakit. Itu agape. Kasih yang tetap no matter the circumstances. Gak peduli musimnya apa. Itulah kasih agape yang selalu giving, selalu memberi dan memiliki total komitmen untuk mencari yang the highest, yang tertinggi dan yang the best. Jadi orang yang kalau mengasihi Tuhan dan kasih agape sebenarnya adalah kasih yang selalu ingin cari yang the best dan yang highest, yang terbaik dalam hidupnya. Karena Allah mengasihi saudara dengan saya dengan kasih agape. Kasih yang dimana Allah selalu ingin memberi yang highest, yang terbaik dan yang the best. Bukan yang asal-asalan. Itu arti kata agape. Itu sebabnya dikatakan di teks tadi supaya kita berakar di dalam kasih agape. Dan Bapak Ibu kita akan lihat beberapa saja dari teks tadi dikatakan being rooted and established in love. Kata Alkitab supaya kamu berakar, being rooted. Berakar dan
bertahan di dalam kasih itu. Sehingga Kristus diam dalam hatimu melalui iman, being rooted and grounded in love. Jadi betul-betul berakar mendalam, rooted, grounded. Kekristenan bukan kekristenan yang hanya di atasnya dahannya banyak, pohonnya banyak, akarnya nggak ada. Akarnya cuma kecil, jadi hanya nampak di luarnya gemerlap, tetapi nggak berakar. Dan Bapak Ibu itulah yang Tuhan inginkan supaya hidup kita bukan seperti itu. Tuhan menginginkan hidup kita ini rooted and being grounded in love, dalam kasih agape. Dan kesehatan sebuah pohon itu didetermine atau ditentukan oleh kesehatan dari tanahnya, bukan soilnya. Jadi kalau pohonnya bagus, tanahnya jelek juga nggak bagus. Jadi the health of a plant, kesehatan sebuah tanaman itu didetermine, ditentukan oleh kesehatan dari tanahnya. Dan Alkitab mengatakan establish. Establish di sini adalah artinya to be strong and firm and not move. Jadi establish itu artinya jadi kuat, firm, dan tidak digoyahkan karena kedalaman dari akar tadi. Kalau tanaman berakar kuat sampai ke bawah, establish. Dia strong dan firm karena sangat dalam, itu establish, itu yang Tuhan inginkan. Hidup kita hidup yang established, going deep, strong, berakar dalam. Berakarnya apa landasannya? Yaitu love, agape, kasih Tuhan. Dan Alkitab tadi mengatakan being established and rooted, dan berakar, go down deeply into. Itu kata arti berakar tuh gitu ya. Semakin ke dalam, go down deeply into, berakar dalam. Orang Kristen kalau begini, hidupnya itu gak gampang goyah, atau dikit-dikit ngambek, atau dikit-dikit protes, karena going deep. Berakar di mana? Dan kita akan lihat bahwa ini jadi doanya Rasul Paulus. Dikatakan doa Rasul Paulus di dalam semua pemahamannya, dia merindukan umat Tuhan itu dikatakan supaya kita being rooted and established in love. Jadi berakar dan establish. Di mana establishnya? Dikasih agape Tuhan. Kekristenan yang bukan berakar kepada sesuatu yang kosong. Kekristenan yang tidak berakar di dalam sesuatu yang gak ada apa-apanya. Bukan tanah gersang, tetapi berakar going deep di dalam kasih, in love, in agape, kasih Allah. Grow deeply into the soil of God's agape love. Jadi Bapak Ibu dengan saya dalam bulan-bulan kasih sayang, ayo kita memaknai dengan hidup di mana hidup kekristenan kita yang berakar dalam di dalam kasih agapenya Tuhan. Jadi kalau akar tadi ini tanaman, nih akarnya tadi, soilnya adalah God's agape love. Tanah tadi, jadi berakarnya bukan kepada hal-hal yang lain, tapi Bapak Ibu akarkan hidup kita kepada God's agape love, kepada kasih agape Tuhan. Kasih agape yang bagaimana? God love is consistent. Kasih Allah itu konsisten. Kalau Bapak Ibu mengakarkan hidup kita kepada kasih agape Allah, kasih Allah yang konsisten yang tidak berubah-ubah, wah repot Bapak Ibu kalau kita ini tanaman tuh berakar di tanah yang goyang. Itu bahaya sekali. Nah Bapak Ibu dengan saya hidup, pohon hidup kita ini kita tancapkan akarnya kepada kasih Allah yang konsisten. Konsisten itu tetap gak goyang. Terus menerus konsisten. Firm di situ. Kasih agape Allah yang bagaimana? Kasih Allah yang komplit. Kalau seseorang hidupnya berakar kepada kasih agape Allah, komplit, whole, utuh, dia gak akan cari-cari. Itu sebabnya apapun background kita. Banyak orang berkata, orang kalau backgroundnya broken home, kurang kasih sayang,
dia akan tumbuh, akan cari-cari kasih sayang kepada orang lain karena itu kebutuhannya, kebutuhan jiwaninya. Betul. Tetapi itu tidak akan menyelesaikan karena kasih manusia itu ada batas dan ada motifnya. Tetapi kalau kita dipenuhi atau berakar di dalam kasih Allah yang utuh, yang whole, yang komplit, kita akan menjadi pribadi yang utuh. Background kita boleh carut marut, tapi kalau berakar dalam kasih Allah yang utuh, kita menjadi pribadi yang utuh dan menjadi sehat secara rohani dan jiwani. Itu sebabnya kalau kita ngelihat banyak rumah tangga cari-cari kasih sayang karena protes, karena suamiku atau istriku tidak bisa memperhatikan aku, tidak mengasihi aku, atau anak-anak yang berkata orang tuaku tidak mengasihi aku. Ya betul sih ya, butuh kasih sayang. Tapi kalau kita cari di manusia, pasti ujungnya kecewa. Karena kita expect sesuatu. Kasih manusia hanya mengasihi pada waktu ada situasi-situasi tertentu. Tetapi kalau kita mengakarkan kasih kita, pasangan-pasangan kalau dia komplit, whole, utuh, karena dia berakar, satu pribadi yang berakar pada kasih Kristus, pasti dia tidak akan goyang. Musim apapun, kondisi pasanganmu berubah, kondisi perekonomian dalam keluargamu berubah. Kasihnya berkurang? Enggak, karena kita sudah berakar dalam kasih Allah yang komplit. Agape, kita berakar kepada tanah. Tanahnya apa? Tanah kasih Allah. Kasih Allah yang never change, gak berubah. Aku akan mengasihi kamu kalau kamu A, B, C, Z. Ya, itu bukan agape. Agape itu unconditional love. Kasih yang tidak memerlukan syarat. Bahkan ketika kita berdosa pun kasih Allah gak berkurang. Itu sebabnya kasih Allah itu mengejar kita, menunggu kita, menanti kita. Dan Bapak Ibu dengan saya, kita harus bisa senantiasa diyakinkan bahwa Bapak Ibu dengan saya ini pribadi yang dikasihi oleh Allah. We are loved by God. Dalam masa-masa bulan kasih sayang ini, mari kita menjadi orang yang sangat menyadari, memahami bahwa siapapun saudara, siapapun kita semua orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Jika hidup Bapak Ibu dengan saya berakar pada kasih agapenya Tuhan, kita akan menjadi healthy people. Healthy bukan sehat jasmani ya, yang saya bilang healthy people itu waras. Sehat rohani, sehat jiwani. Tubuhnya bisa sehat tapi belum tentu jiwa dan rohnya sehat. Tapi kalau seseorang hidup berakar pada agapenya Tuhan, dia menjadi healthy and whole people. Dan kasih di sini tidak bicara tentang emotion atau feeling. Kasih yang dimaksud di sini merujuk kepada a person who is love. God is love. God is agape. Jadi izinkan saat-saat ini kita berakar pada Allah sendiri. Allah adalah kasih. Allah adalah agape. Hasilnya apa? Kalau seseorang being rooted and grounded di dalam kasih agape Tuhan, itu yang doa Rasul Paulus, kalau seseorang tadi berakar dan mendalam dalam kasih Tuhan, kasih agape Tuhan yang enggak ada, yang dalamnya luar biasa luasnya, enggak terselami, melampaui pengetahuan. Resultnya ini, ada beberapa result, hasil yang terjadi kalau seseorang grounded, berakar, rooted di dalam kasih agape Tuhan. Kasih agape, yaitu kasih yang tidak berubah, kasih yang konsisten. Kita akan mendapatkan hasil yang pertama, stability. Stability, stabil. Kata Yeremia 17 ayat 7-8 dikatakan begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Blessed is the one who trusts in the Lord. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kalau seseorang grounded, established dalam kasih Allah, katakan mengandalkan. Mengandalkan siapa? Bukan mengandalkan sekeliling, tapi mengandalkan Tuhan. Dikatakan, blessed is the one who trusts in the Lord,
whose confidence is in Him, yang menaruh harapannya hanya pada Allah, mengandalkan Tuhan, yang berakar pada Tuhan, maka kata Alkitab, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Never fail to bear fruit. Gak pernah gagal menghasilkan buah. Kalau orang Kristen mengakarkan hidupnya kepada kasih agape Tuhan, hidupnya pasti berbuah. Buah di sini apa? Macam-macam. Ada buah roh yang dikatakan Galatia. Damai sejahtera, kasih, panjang sabar dan sebagainya. Pada buahnya, ada buah dalam kehidupannya yang bisa dinikmati oleh orang lain. Hasil dari seseorang yang established dan rooted di dalam kasih Allah, hasilnya stability. Kemudian yang kedua, hasilnya apa? Security. Biarkan jadikan saat ini kita bulan-bulan dan berikutnya kita menjadi mengalami berakar dalam kasih Tuhan. Karena hasilnya security. Tidak bergantung, security, aman, secure. Tidak bergantung pada bank account. Hari-hari ini mungkin orang terganggu dalam cash flow dan lain sebagainya. Karena kondisi. Sekarang inflasi dan banyak kondisi yang tuntutan banyak, tetapi pemasukan mungkin tidak seimbang dan kita harus diajar untuk hidup bijaksana di dalamnya. Dan account kita di bank account kita bisa menipis, bahkan mungkin nol, minim. Tapi orang yang mengakarkan hidupnya kepada kasih agape Tuhan punya security. Tidak bergantung pada bank account, rasa aman kita tidak digantungkan kalau bank account kita nominalnya sekian digit kita aman. Kalau sekian digit kita rasa gelisah, waduh gimana yang bayarin dan itu. Kalau kita tahu bahwa kita orang yang dikasih oleh Allah, kasihnya tidak berubah. Kita secure, tidak bergantung pada situasi dan keadaan. Saat-saat ini kondisi mungkin kalau mendengar berita-berita bisa goyah Bapak Ibu. Kita bingung dengan pekerjaan, bingung dengan masa depan kita. Kondisinya bisa membingungkan. Tetapi orang yang berakar pada kasih Kristus, hasilnya security. Hidup kita immovable. Gak gampang goyang. Karena berakar, going rooted. Rooted dan being established di dalam kasih Allah. Akar kuat. Badai apapun immovable. Because we can rest in Him. Kalau Bapak Ibu bisa ngerti rahasia rest, tenang, teduh di dalam the presence of God. In the middle of storm, di tengah-tengah badai, kita akan menjadi orang-orang yang punya security. Walaupun kondisi bergolak, tapi rasa aman kita tancapkan kepada kasih Allah yang tak berubah. Dan yang terakhir, resultnya adalah survival. Akar menolong tanaman itu untuk survive. Root help the plant survive. Jadi akar itu menolong tanaman itu bertumbuh. Coba kalau tanaman dipotong akarnya. Pertama sih seger ya, nanti tunggu beberapa saat mati pasti mati. Jadi akar itu menolong tanaman itu hidup. Jadi Bapak Ibu kalau kita sepertinya berasa kayak hidup tanpa berakar, aku gak usah berakar kepada Tuhan. Gak usah sungguh-sungguh, toh faktanya aku tuh hidup. Jangan-jangan kita walking dead. Seperti zombie yang jalan. Karena akar itu menolong tanaman bertumbuh atau survive. Yohanes 15 ayat 4, remain in me. Tinggallah di dalamku as I also remain in you. Sebagaimana aku juga tinggal dalammu. No branch can bear fruit by itself. Gak ada carang yang bisa menghasilkan buah secara sendirinya. It must remain in the vine.
Jadi mesti harus nempel di dalam pokoknya. Pokok ini bisa nang pokok anggur ya. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Kamu pun tidak mungkin bisa menghasilkan buah kalau tidak tinggal dalam aku. Jadi kita lihat di sini. Kita merasa bahwa aku gak usah going deep lah dalam Tuhan. Gak usah lah aku establish di dalam kasih Tuhan. Udah gini aja, aku tetap hidup kok. Jangan-jangan kita ini kayak zombie. Hidup tapi sebenarnya kematian. Dan hidup tak menghasilkan buah buat kerajaan Allah. Root help the plant survive. Akar menolong sebuah tanaman itu untuk survive. Kiranya perenungan kita dalam bulan kasih ini menolong kita semua untuk mengingatkan kita semua Bapak Ibu dengan saya untuk going deep, being rooted and established in love, in agape love. Kasih agape-nya dari Tuhan. Tuhan berkati, ayo kita doa bersama-sama. Tuhan, berdoa supaya Allah Roh Kudus berbicara menjamah setiap kami dimanapun kami ada. Mungkin ada orang-orang yang merasa tersisihkan, terasingkan, tidak diterima oleh orang-orang sekitarnya. Tapi pastikan pada saat ini ketika mendengar firman Tuhan, dunia bisa menolak kami tetapi Kristus mengasihi kami tanpa syarat. Itu sebabnya kami tidak perlu mencari kasih di luaran, tapi kami perlu mendapatkan kasih daripada Allah. Sehingga kami menjadi pribadi yang whole, yang utuh, yang komplit. Karena kasih Tuhan itu kasih yang utuh. Sebabnya Tuhan saat ini kami berdoa dimanapun ada orang-orang yang sedang merasa kesepian, lonely, merasa sendirian, sepertinya tidak diperhatikan. Izinkan saat ini kasih Allah memenuhi hati kami. Dan berjumpa dengan kasih yang luar biasa itu, yang dalam, yang luas, yang lebar, yang melampaui akal pikiran kami. Wahyukan dirimu ya Tuhan. Dan kami mau membuat komitmen supaya saat-saat ini kami menjadi pribadi orang Kristen yang going deep, dalam, berakar, establish dalam kasih Tuhan. Berkati setiap kami, terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.